Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview match untuk 3 pertandingan di hari Rabu nanti. Ada Persib Bandung yang akan berjumpa dengan Arema FC, lalu ada Persik Kediri dengan Madura United, lalu ada derby ya dari Jawa Tengah antara Persis Solo dengan PSS Sleman. Kita mulai dulu dari Persib Bandung dengan Arema. Di pertandingan besok tentu saja Persib Bandung yang sekarang dalam 11 pertandingan belum terkalahkan, ya besok berstatus sebagai tim tuan rumah ya pastinya akan tampil habis-habisan ya, apalagi di depan suporternya sendiri. Sedangkan untuk Arema yang sekarang masih berada di zona belum aman, di zona degradasi, ya pastinya harus bisa mencuri poin di kandang Persib. Ya, kalau saya bilang mencuri 1 poin juga sudah hasil yang bagus untuk Arema. Nah, tapi yang saya ingin bahas di sini untuk Arema FC adalah perkembangannya di bawah Valente. Sejauh ini saya melihat Arema lebih banyak memakai formasi 4-4-2. Dan kalau saya bilang formasi ini ya dalam beberapa pertandingan terakhir, saya melihat Arema lebih cenderung fokus menyerang. Karena berapa kali ketika bertahan, itu untuk dilakukan serangan balik terlalu beresiko. Nah, semoga untuk Valente sudah bisa mempelajari ya dari pertandingan Persib Bandung lawan Madura United kemarin. Kalau kalian bisa lihat ya, Persib Bandung sedikit kewalahan kalau Madura United atau mungkin nanti Arema bisa bermain dengan bola possession. Ya, kuncinya Arema harus bisa mengambil alih permainan, walaupun ini memang berat di kandang Persib Bandung. Tapi kalau formasi 4-4-2 ini tetap diterapkan oleh Valente, ya saya berharap Arema tetap bisa mengambil alih permainan. Kalau Persib Bandung bisa mengambil alih permainan dengan formasi Arema 4-4-2, ini akan beresiko sekali untuk pertahanan Arema. Karena transisinya cukup, kalau boleh saya bilang, ya kekurangan stok pemain untuk bertahan karena formasi 4-4-2 ini. Ya, ini yang saya ingin lihat besok akan seperti apa Valente. Apakah tetap memakai formasi 4-4-2 atau justru lebih memilih 4-3-3? Ya, lalu peran dari Loko Lingoy di sektor kanan juga berapa kali saya lihat kurang maksimal ya performnya. Ya, ini juga besok kita akan lihat dari Valente apakah tetap menurunkan Loko Lingoy di sektor kanan atau tidak. Ya, lalu untuk Persib Bandung saya bilang nggak terlalu banyak evaluasi yang saya berikan. Paling ya besok kita akan lihat di sektor tengahnya Persib. Karena kemarin lawan Madura United, kalau saya bilang sektor tengah di babak pertama, yaitu sistemnya kurang berjalan ya, karena nggak ada Mark Klok. Nah, besok lawan Arema, saya belum tahu apakah Mark Klok bisa diturunkan atau tidak. Tapi kalau misalkan bisa diturunkan, ya artinya nggak ada masalah untuk sektor tengah Persib. Ya, lalu Madinda apakah masih tetap bisa bermain atau tidak? Ini saya juga ingin lihat. Ya, sepertinya masih. Ya, lalu untuk sektor depan belakang saya kira nggak ada masalah. Persib Bandung memiliki pemain yang kuat di cadangan dan juga pemain inti. Jadi kalau masalah rotasi pemain ya mungkin kalau dilakukan oleh Hodak masih oke. Ya, lalu untuk sektor depan ya nggak ada masalah juga. Ya, jadi untuk Persib Bandung saya kira nggak terlalu banyak ya yang saya bisa evaluasi. Paling tinggal di Arema nanti yang notabene sekarang tim tamu lalu masih berada di zona belum nyaman. Nah, ini akan seperti apa perlawanannya ke Persib Bandung yang sejauh ini saya bilang tampil cukup konsisten. Ya, inilah yang saya ingin lihat dan nanti kita bahas di video review untuk Persib Bandung dengan Arema FC. Ya, jadi selamat bertanding untuk kedua tim. Lalu next ya, ada Persik Kediri dengan Madura United. Persik Kediri yang kemarin baru saja mengalami kekalahan ya lawan Borneo. Lalu untuk Madura United ini dalam 5 pertandingan terakhir hanya menang sekali ya. Jadi terlihat kalau masih ada inkonsisten dalam beberapa pertandingan terakhir Madura United. Jadi untuk Persik Kediri sebetulnya di pertandingan kali ini saya nggak terlalu banyak bisa memberikan evaluasi juga. Karena sebetulnya Persik Kediri dalam beberapa pertandingan terakhir pun sempat ya memperoleh 5 hasil kemenangan secara beruntun. Walaupun kemarin kalah lawan Borneo. Tapi yang perlu diperhatikan ya besok saat menghadapi Madura United yang notabene ini tim segmen papan atas, menurut saya ini menjadi tolak ukur sekali untuk pertandingan Persik Kediri lawan Madura United. Karena sebetulnya untuk Madura United yang penampilannya memang hasilnya masih inkonsisten, tapi dari skema permainan sebetulnya sudah matang kalau saya bilang untuk Madura United. Maka dari itu ya pertandingan besok untuk Persik Kediri bisa menjadi tolak ukur ya sejauh mana Rospide sudah memberikan skema permainan untuk Persik Kediri. Tinggal besok lihat di sektor belakang. Ya, Persik Kediri dalam beberapa pertandingan terakhir ya ini kemasukannya cukup banyak ya, kecuali lawan Persebaya Surabaya clean sheet. Sisanya selalu kemasukan ya, lawan Persita, lawan Sleman ini selalu kemasukan. Jadi kita juga akan lihat di sektor belakangnya Persik Kediri.
Lalu untuk Madura United, tentu saja yang menjadi evaluasi untuk saya di pertandingan besok adalah di sektornya Lulinha. Karena berapa kali saya masih melihat perform dari Lulinha ini seperti masih up and down. Ya, tapi kalau bermain di sayap kiri, mungkin Lulinha posisi naturalnya. Ya, jadi besok saya ingin lihat juga Sousa apakah menaruh Lulinha tetap di kanan, apa akan digeser ke kiri. Ya, karena di kanan kemarin lawan Persib Bandung ya sama sekali nggak terlihat gitu. Jadi saya ingin lihat juga apa yang akan dilakukan oleh Sousa dan sudah mendapatkan evaluasi belum dari permainan lawan Persib Bandung kemarin. Ya, jadi untuk Persik Kediri tinggal kita lihat untuk skema permainannya akan seperti apa. Tidak adanya Renan Silva atau ada besok ini juga bisa menjadi salah satu kunci ya, karena di beberapa pertandingan terakhir Persik Kediri tidak ada Renan Silva, sedikit kurang hidup ya di sektor tengahnya. Ya, jadi saya belum tahu infonya Renan Silva masih bisa bermain atau enggak besok. Lalu di sektor sayap juga ya sebetulnya saya menginginkan Schroyer ya yang tampil dari awal daripada Supriyadi, karena di pertandingan berapa kali juga terlihat kalau Supriyadi masih minim kontribusi ya, tapi ini kembali lagi ke pilihannya Rospide besok ya. Di sayap ini akan menaruh siapa? Sebetulnya Abioso sudah ada ya dalam cadangan lawan Borneo kemarin ya, saya lihat dari bench cadangannya, tapi memang belum diberikan jam bermain ya, mungkin habis dari cedera. Jadi besok kita juga lihat ya, kalau misalkan sektor sayap Persik Kediri bisa full tim ya, saya kira tinggal pilihannya di Rospide menurunkan siapa dari awal. Sedangkan dari Madura United kalau saya bilang ya tinggal besok lihat evaluasinya di sektor sayap siapa. Apakah Malik Rizaldi akan turun dari awal bersama Yuda, atau mungkin Lulinha dengan Malik dan nanti di regulasi pemain U23 diisi oleh Vedayanto. Nah ini juga bisa menjadi opsi ya untuk Madura United, karena sebetulnya pemain cadangan Madura United juga nggak terlalu banyak pilihan ya. Jadi saya juga masih berharap di jeda transfer ini Madura United bisa mendatangkan pemain lagi, terutama di sektor tengah. Menurut saya ini masih minim gitu untuk pemain cadangannya. Ya, jadi nanti kita ketemu di video review aja untuk membahas pertandingan antara Persik Kediri dengan Madura United akan seperti apa. Selamat bertanding untuk kedua tim. Lalu next ya, ada derby dari Jawa Tengah antara Persis Solo dengan PSS Sleman. Di pertandingan ini memang kedua tim sama-sama lagi dalam perform yang inkonsisten, walaupun Persis Solo masih jauh lebih baik ya, karena sudah memperoleh 2 kemenangan dan 2 hasil imbang dalam 5 pertandingan terakhir, sedangkan untuk PSS Sleman hanya mendapatkan 1 poin ya, sisanya 4 kekalahan. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari skema permainan, saya bilang PSS Sleman ini lebih baik untuk skema permainannya. Tapi kalau berbicara dari kualitas pemain, Persis Solo ini masih lebih baik daripada kualitas pemainnya PSS Sleman. Ini secara menyeluruh ya, dari sektor kiper, tengah, depan, sampai belakang. Nah, tinggal besok kita akan lihat untuk Persis Solo yang bermain sebagai tim tuan rumah, yang selalu berusaha untuk tampil cepat ya, menciptakan gol. Ya ini semoga untuk PSS Sleman bisa mewaspadai, karena Persis Solo permainannya cukup cepat di sektor tengah sampai ke depan, diisi dengan pemain-pemain yang cukup matang juga ya di sektor tengah dan depan. Ya tinggal besok kita lihat di pertahanan PSS Sleman seperti apa ya, karena Ayub kemarin nggak bermain ya waktu lawan Bali United. Jadi besok apakah Ayub sudah bisa diturunkan atau belum ya, nanti kita juga akan lihat. Lalu Nurdiansyah juga ya mungkin opsi juga bisa menjadi back kiri atau back tengah, atau Abdul Lestaluhu ya, ini mantan pemainnya Persis Solo ya. Ya ini juga kemarin bisa memberikan overlap yang cukup bagus di wing back kiri. Ya ini juga bisa menjadi opsi dari PSS Sleman. Kalau di sayap kanan tinggal kita lihat Bayu atau Ibrahim Sanjaya. Ya, sedangkan untuk pertahanan Persis Solo ini yang perlu evaluasi sedikit. Kalau besok PSS Sleman di sektor tengahnya cukup baik, walaupun kemarin lawan Bali United gak terlalu hidup, ya saya berharap Persis Solo bisa lebih kuat lagi di sektor tengah. Sebetulnya saya berharap Purba ya bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan, tapi biasanya Medina ya lebih suka Sutantotan yang bermain sebagai gelandang bertahan. Nah ini saya juga ingin lihat rotasinya akan seperti apa di sektor tengah Persis Solo. Kalau untuk PSS Sleman sebetulnya tinggal di sektor depan dan sayap ya. Ini yang paling saya ingin lihat. Penampilan Hoki Caraka yang saya lihat progresnya sudah cukup bagus, positioningnya juga cukup bagus. Nah ini besok tinggal kita lihat ketajamannya seperti apa. Karena kalau dibilang ketajaman sebetulnya Persis Solo lebih efektif ya untuk bisa menciptakan gol daripada PSS Sleman. Ini karena bentuk formasinya juga Persis Solo selalu memasang 2 striker ya, bahkan seringnya 3 juga.
Roni, Fernando Rodriguez, Sananta, ini mungkin bisa dimainkan bersama. Ya, karena bermain di kandang sendiri biasanya Medina langsung menurunkan 3 pemain ini. Tapi nanti kita juga akan lihat untuk PSS Sleman, ya di sektor tengahnya akan menurunkan siapa. Karena kemarin Kim juga nggak terlalu terlihat perform banget. Kalau Hamisi bermain cukup bagus ya, Bustos juga cukup baik. Tinggal kita lihat di sektor sayap apakah Todd Ferre akan bermain dari awal dengan Ricky Cawor atau tetap memasang Vizcara. Nah, ini juga cukup penting menurut saya dari starting line up. Tinggal di skema permainan aja ya untuk Persis Solo dari transisi pertahanan dan transisi penyerangan. Ini saya ingin lihat apakah sudah seimbang belum. Sedangkan untuk PSS Sleman ya dengan memanfaatkan skema permainan yang sudah baik, sudah berjalan, ya tinggal kembali ke kualitas pemainnya aja nanti. Ya, jadi nanti kita ketemu di video review aja untuk membahas perjalanan pertandingan dari Persis Solo dengan PSS Sleman. Semoga tim kesayangan kalian bisa meraih 3 poin ya. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.